Ini ada poin 4 huruf A, itu penunjukan pejabat kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah itu ternyata tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh putusan MK majelis, yaitu putusan MK nomor 55 Undang-Undang tahun 2019 dengan putusan MK nomor 67. Menurut putusan di atas ada 3 indikator penting ditunjuknya penjabat kepala daerah, baik penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. 1, pemerintah harus menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 dari Undang-Undang nomor 1 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada. Sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengecian pejabat negara tersebut mengabaikan, menurut kami, prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian tersebut penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua, indikator yang sangat penting sesuai dengan aspirasi daerah. Karena ternyata, nanti akan dijelaskan dalam pengamatan kami, aspirasi daerah tidak sepenuh-penuhnya diakomodasi. Yang ketiga, pemberian kewenangan pejabat kepala daerah dalam masa transisi menuju pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Jadi juga diberikan kewenangan-kewenangan yang sama dengan kepala daerah terhadap para penjabat daerah ini. Jadi alih-alih seharusnya terbit peraturan pemerintah yang justru terbit, Majelis Hakim, justru peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 yang digunakan untuk menggantikan peraturan pemerintah. Peraturan menteri bukan termasuk peraturan pelaksana undang-undang berdasarkan pasal 1 angka 5. Yang juga penting untuk dikemukakan adalah pengabaian terhadap perintah putusan MK tersebut telah menyebabkan proses penunjukan pejabat kepala daerah berlangsung tidak demokratis dan sangat struktural, di mana pemerintah pusat menjadi pengendali segala tindak tanduk kepala daerah, dan ini bisa dibuktikan terakhir dalam kasus di Aceh. Tiba-tiba gubernur Aceh dicopot karena di Aceh 02 kalah. Sehingga mudah bagi kepala daerah menjadi alat politik pemerintah pusat, terutama ketika penyelenggaraan pemilu serentak. Ada peta yang kami kemukakan di halaman 25 majelis, saya melanjutkan di huruf E-nya. Sebagaimana diketahui, jumlah provinsi yang dipimpin oleh pejabat gubernur hingga November 2023 itu sebanyak 20 provinsi dengan 57.000 desa di dalamnya yang memiliki ekivalen populasinya adalah, kalau dikaitkan dengan DPT, 140.657.540 pemilih dari total jumlah pemilihnya 204 juta sekian di seluruh Indonesia. Jadi para penjabat yang diberikan jabatan secara melawan hukum melalui peraturan presiden itu sebanyak 68,68%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat potensi ratusan juta suara pemilih yang rawan dicurangi secara terstruktur melalui kebijakan maupun tindakan yang diduga dilakukan oleh pejabat kepala daerah. Ini ada peta sebarannya. Majelis, ini ada peta sebarannya, saya baca yang sebelah kiri saja. Kalau peta sebaran ini dikaitkan dengan keunggulan, itu akan ada angka yang menarik. Di sebelah kanan, nomor 2, Sumatera Selatan unggul 69,47%. Ini kalau kita kaitkan dengan data yang sudah kami kemukakan sebelumnya, itu akan kelihatan sekali. Ini bukan seorang yang memilih karena memang punya kompetensi dan lain-lain, tapi ada masalah. Nomor 8, di Kalimantan Barat unggulnya 61,05%. Di Kalimantan Timur 69%. Ini luar biasa. Di Sulawesi Barat unggul 65,4%. Di Gorontalo unggul 65,24%. Di Sulawesi Tenggara unggul 71,11%. Di NTT unggul 61%. Yang saya sebut semua itu adalah yang di atas 60%. Kalau 40-50% itu banyak. Ini yang luar biasa banyaknya. Di Papua, Pegunungan Tengah, Papua 64,56%. Majelis Hakim juga ada, kami jelaskan di halaman 26, penjabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya.
Ya. Saya lanjutkan, mohon maaf. Ya, saya tidak bacakan bagian ini, saya lanjutkan keterlibatan aparat negara untuk memenangkan paslon 02. Majelis, ini ada hal yang menarik yang perlu dikemukakan. Awalnya, Presiden menyalahgunakan fasilitas negara yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen mengenai surveillance partai politik. Itu tanggal 16 September 2003. Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN untuk mengetahui data, survei, dan arah partai politik? Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon? Selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Jokowi juga ternyata menggerakkan atau setidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya. Saya akan sebut beberapa saja karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ. Saya mau masuk di poin 3, Menteri Koordinator halaman 28. Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika. Menteri Luhut Binsar Panjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat 26 Januari, Bahlil mendirikan, selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02. Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Gibran dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dia diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Menteri Komunikasi yang juga Ketua Umum Projo Budi Aryastiadi menggalang dukungan 02. Menteri Perindustrian juga melakukan penggalangan. Wakil Menteri Agraria Yuli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo Gibran. Begitupun dengan pejabat-pejabat lainnya. Saya lanjut ke halaman 29, itu ada pengerahan kepala desa majelis. Di situ detail sekali, saya akan baca salah satunya saja. Kepala desa memiliki nilai tawar yang sangat tinggi untuk memengaruhi pilihan masyarakat karena mengelola dana desa dan berbagai program sentral lainnya. Pemerintah ternyata telah menganggarkan dana sebesar 70 triliun pada tahun 2023, APBN 2023. Berdasarkan data Menteri Keuangan, jumlah tersebut meningkat 3,0% dibandingkan dengan Outlook 2022 sebesar 67,9%. Jumlah dana desa dianggarkan tersebut setara dengan 2,28%, artinya target belanjanya sekitar 3,061 triliun. Dana tersebut lalu akan dibagi rata sehingga setiap desa bisa mendapatkan 1 miliar per tahun. Selain mengelola dana desa, pemerintah desa juga mengelola beberapa program dari pemerintah pusat seperti Kartu Sehat, Kartu Keluarga Sehat, Program Keluarga Harapan, dan lain-lainnya. Terus ada juga pelanggaran atas netralitas di atas juga dipertegas dengan beberapa bukti di lapangan. Majelis, ini ada peta yang juga menurut saya menarik. Ini peta ini adalah peta organisasi kepala desa yang tidak netral. Itu di situ ada yang di di DPP PPDI Sumatera Selatan itu ini contoh saja ya. Cukup merata semuanya, 10 desa, jumlah pemilihnya sekian. PAB PDSI Jawa Barat, jumlah anggota sekian, ini jumlah pemilihnya sekian banyak. Begitupun di Jawa Tengah, begitupun di Sumatera Sulawesi Selatan. Jadi ada begitu banyak. Sementara itu semuanya ini, kepala desa ini nanti berkaitan dengan bantuan sosial dan lain-lainnya. Waktunya masih 30 menit lagi. Ya, setelah bagian saya nanti gantian ya. Ini bagian.
Ya, oke. Majelis yang kami muliakan. Intervensi ke Mahkamah Konstitusi. Patut diduga ada menteri yang secara sengaja melakukan intervensi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada saat memeriksa perkara nomor 90 tahun 2023. Inilah yang merupakan awal dari adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang secara nyata diperlihatkan tidak hanya oleh Presiden, namun juga lembaga penegak hukum lainnya. Presiden kabulnya putusan MK nomor 90 tersebut di atas membuat mahkamah marwahnya tercoreng. Karena pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi tidak pernah terjadi di seluruh mahkamah konstitusi lainnya di seluruh dunia. Dan itu merupakan pelanggaran yang syarat dengan conflict of interest. Hal ini terkonfirmasi dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2 MK L 11 2023 yang menyatakan Anwar Usman dalam memeriksa dan mengabulkan perkara dimaksud terbukti melanggar etik karena adanya konflik kepentingan. Sebentar majelis. Ada tulisan yang sudah saya siapkan. Oke, saya lanjutkan saja. Ini yang penting bagian ini majelis soal penyalahgunaan bansos. Mohon peta soal bansosnya disiapkan. Penyalahgunaan bansos dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon. Pelaksanaan Pilpres 2024 juga diwarnai kecurangan dalam skala yang masif yang melanggar konstitusional, yang melanggar prinsip-prinsip konstitusional, yaitu prinsip-prinsip konstitusi, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Terbukti dari kebijakan Presiden mempermainkan anggaran negara untuk menggelontorkan bansos secara jor-joran dengan, dalam tanda petik, membeli suara pemilih bagi kepentingan elektoral pasangan 02 yang notabene adalah anaknya sendiri, dalam hal ini wakil presiden, calon wakil presiden. Kebijakan ini dalam praktiknya melibatkan struktur pemerintahan dari atas sampai ke bawah. Pada level puncak kekuasaan, praktek curang ini diperankan langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan membagikan bansos di setiap kunjungannya ke daerah-daerah sambil melakukan kampanye terselubung. Di setiap kunjungan ke daerah sembari kampanye terselubung itu, sementara di level kementerian penyaluran bansos melibatkan kementerian yang menterinya berasal dari partai pendukung paslon 02 dan sama sekali tidak melibatkan Kementerian Sosial yang seharusnya membidangi penganggaran dan penyaluran bansos. Perilaku tak beradab dalam tanda petik membeli suara pemilih tersebut diawali dengan niat jahat dan perencanaan matang. Segera setelah terbitnya putusan MK 02, Presiden Joko Widodo menekan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran sosial dalam jumlah yang fantastis. Ada datanya? Saya ingin menjelaskan di sini majelis. Ini adalah dana bantuan sosial 208-219. Kalau dibandingkan antara pemilu 2019 pada saat itu situasinya sangat tenang, dan dengan pemilu 2024 itu akan ada dana sekitar naiknya luar biasa sekali. Itu naiknya bisa sampai 180 triliun. Kalau kita bandingkan dalam masa pandemi, itu ada angka 498 triliun. 2024 itu tidak ada masa pandemi. Tapi kemungkinan luar biasa sekali. Dan dibandingkan 2023 saja masa normal, itu ada kenaikan hampir 53 triliun. Data ini ingin menunjukkan politisasi bansos oleh Presiden Jokowi itu terkonfirmasi dengan meningkatkan anggaran Perlinsos secara signifikan di masa pemilu. Ada yang menarik di situ.
Lanjutkan di ini selanjutnya. Pada Februari 2024 di halaman 3 huruf F, mendekati masa krusial pemungutan suara Pilpres, politisasi bansos itu untuk kepentingan 02 kian menjadi-jadi dan menggila. BLT El Nino dicairkan 3 bulan sekaligus menjelang pemungutan suara. Bahkan untuk kepentingan politisasi bansos, pemerintah mengeluarkan kebijakan automatic adjustment, di mana ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana-dana dari pos-pos yang lainnya di hold sebanyak kurang lebih 51,1 triliun. Ini data yang lain lagi majelis, kalau kita bandingkan pemberian bansos 2022, 2023, dan 2024. Januari 2023 di tahun 2022 itu cuma 3,52 triliun. Di tahun 2023 Januari hanya 3,8 triliun. Fantastis dan incredible-nya di tahun 2024 12,45 triliun. Apa yang menjadi dasar itu? Tidak lain itu adalah karena mendekati proses pemilihan calon presiden. Lanjutkan lagi. Ada peneliti yang membuat penelitian sangat baik yang berkaitan dengan pork barrel politics. Ini dibuat oleh Arujo 2021 penelitiannya, ditulisnya, penyalahgunaan sumber daya negara oleh politisi seperti bansos dan dalam hal ini presiden serta BLT itu ternyata digunakan meraup suara dalam pemilu. Dan ini terbukti efektif di 5 negara termasuk Indonesia. Ini adalah studi. Dari sini bisa kelihatan sekali penerimaan bansos itu. Jadi seluruh penerimaan bansos itu ternyata kalau dikonfirmasi dan di overlay dengan perolehan suara calon akan terbukti di sini. Dan ini dibenarkan oleh survei. Jadi ada survei di Indonesia yang membenarkan seperti ini. Penerimaan bansos sebanyak 69% itu ternyata mereka yang memilih Prabowo Gibran. Ini faktanya. Ada ini lain? Ini juga menarik, majelis. Politisasi bansos ini oleh Presiden Jokowi ternyata mendongkrak secara tidak wajar perolehan suara Prabowo Gibran. Saya masuk di ujung saja majelis, itu dari 3 sebelah kanan ya. Agustus 2023 itu majelis. Pertama ada putusan MK, dilanjutkan kemudian ada Pak Jokowi menyatakan kampanye secara aktif dan bagi-bagi bansos. Kemudian di Desember 2023, tadi di Agustus 2023, itu statement Pak Jokowi, Presiden boleh kampanye dan memihak. Dan kalau kemudian itu diterjemahkan, ditambah lagi dengan guyuran bansos 490 triliun, Bapak Presiden, Majelis Hakim bisa melihat angka itu tiba-tiba melonjak. Dari Agustus 2023, di Desember 2003 dan Februari 2023 itu angkanya hampir 20%, 19 sekian persen di 2024. Jadi apalagi kalau bukan intervensi bansos dan mengkooptasi integritas dari penyelenggara negara. Dan yang paling menarik ini khusus untuk Bawaslu, ini juga menarik. Tapi sebelum itu saya tambah lagi. Ini ada di halaman 34, survei LSI. Ini yang tadi disebutkan adalah, ini surveinya LSI ini. Menurut survei LSI, 69,3% penerima bansos mendukung Prabowo Gibran. Dan total penerima bansosnya ada 51 juta penerima. Ini survei. Kalau kita meyakini survei quick count, harusnya yakin juga dengan ini. Pemohon menemukan politisasi bansos juga terjadi di berbagai daerah. Ini ada sekitar 7. Saya mau sebut dari nomor 7 aja. Pembagian bansos di DKI Jakarta dengan tas berwarna identitas paslon. Saya tidak tahu di mana ada Bawaslu. Terdapat bansos berupa beras yang memuat calon wakil presiden dan calon wakil presiden. Terus kemudian di Gianyar, Bali, ketika Pak Jokowi membagikan bansos yang diwarnai insiden pencopotan baliho Ganjar Mahfud serta bendera partai PDIP di sekitar lokasi penyerahan.
Dan yang paling penting itu di bagian poin 1, Majelis I. Pembagian bansos dilakukan secara langsung oleh Presiden Jokowi dan para menterinya, para menteri pengusung Prabowo Gibran, di banyak wilayah tanpa melibatkan Kementerian Sosial, baik penyalurannya maupun data yang digunakan. Pemberian bansos seharusnya mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang diulangi. Penerima bansos mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto yang mendukung Prabowo. Selain itu, pemberian bantuan pangan juga tidak mengacu data Kementerian Sosial, tetapi data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan di wilayah koordinasi yang menterinya atau kementeriannya adalah bagian dari orang-orang yang mendukung kelompok 02.